وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya mendapatkan nikmat senantiasa dan tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, di mana sebagian orang masih sibuk dengan perjalanannya karena ini adalah hari yang terakhir momen libur anak-anak sekolah. Jadi masih dalam perjalanan atau kecapean baru safar dari kampung halaman, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk yang pertama beribadah kepadanya, dan ini adalah nikmat yang tiada terhingga. Ketika kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah antara nikmat di antara kenikmatan kehidupan, kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang hamba. Dan kemudian di antara nikmat yang lainnya, setelah ba'da maghrib ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama talabul ilm, bersama-sama belajar agama, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga nanti di penjelasannya, insyaallah kita juga akan membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kenapa kita katakan begitu? Karena hati kita akan memperdengarkan kalamullah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang membuat hati kita hidup. Hati kita bersemangat, berpacu, akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan kita hadir di majelis ilmu, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita, mengendarai kendaraan kita untuk bisa menghadirinya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu upaya kita, usaha kita. Alhamdulillah, kita mempelajari sabda-sabda beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah juga kita telah berada di tanggal 9 Jumadal Akhirah tahun 1444 Hijriah, bertepatan juga dengan tahun miladiahnya 1 Januari 2023. Tidak ada yang istimewa di pergantian tahun ini, tidak ada yang istimewa. Yang istimewa adalah ketika matahari terbenam, kita bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari-hari sisa-sisa umur kita, sehingga ketika matahari terbenam, yakinilah bahwa setiap saat, setiap hari,
kesempatan hidup kita di permukaan bumi ini berkurang. Tidak ada yang kita bahagiakan dengan pesta-pesta yang dilakukan oleh sebagian besar saudara-saudari kita. Dan ini setiap tahun diingatkan oleh, baik itu berupa kajian, tulisan di media-media yang ada, di ceramah-ceramah. Bukannya kita nyinyir, akan tetapi ini adalah dalam rangka nasihat bahwasanya banggalah kita menjadi jati diri kita sebagai orang Islam. Bangga kita, dan janganlah mengikuti apapun yang dilakukan oleh orang-orang selain dari agama Islam. Banggalah kita dengan jati diri kita, dan salah satunya alhamdulillah di malam hari ini kita bisa dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka untuk memahamkan, untuk belajar memahamkan agama ini, dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita. Karena ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah anugerahkan. Bayangkan, ilmu itu tidaklah berupa sesuatu yang santai-santai kita mencarinya, akan tetapi dengan upaya ikhtiar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga akan menganugerahkan kepada siapapun hambanya yang diinginkannya. Sama seperti rezeki berupa uang, Allah juga akan memberikan kepada siapa yang Allah lebihkan dan siapa yang Allah kurangkan. Jadi bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa bertambah ilmu kita, sehingga bertambah amalan soleh kita, bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang ke-23 dalam matan Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebelum kita jelaskan secara ringkas poin-poin pelajaran-pelajaran dalam hadis ini, maka kita minta kepada saudara kita Akhuna Abu Faruq untuk membacakannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-23, perkara-perkara kebaikan. An Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samai wal ardi, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahul Muslim. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Itulah hadis yang ke-23 yang sama-sama baru kita dengarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi tidak diragukan lagi, hadis ini adalah hadis yang sahih, yang dicantumkan, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya, dan tidak ada keraguan bagi kita umat Islam tentang sahih Muslim. Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. An Abi Malik, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik kunyah dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini.
Nama beliau adalah Al-Harits bin Asim. Disebutkan di matan ada disebutkan tadi? Tidak, langsung ya. Jadi di sini yang ada sama kita disebutkan namanya Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita berhenti di Abu Malik Al-Harits bin Asim Asy'ari. Jadi Asy'ari beliau adalah seorang sahabat yang berasal dari kabilah Asy'ar. Itu sebuah kabilah di kerajaan Himyar. Dulu Yaman itu dikuasai nama kerajaan Himyar. Dan sebelum-sebelumnya ada nama kerajaan Saba. Itu juga di Yaman. Dan sekarang negeri itu masih ada, alhamdulillah. Dan Yaman itu adalah sebuah negeri, kalau sekarang sebagian dari adik-adik kita atau anak-anak kita, alhamdulillah menimba ilmu di sana. Sebagian besar, alhamdulillah menimba ilmu di sana, di Yaman, di berbagai tempat, banyak halakoh-halakohnya, alhamdulillah. Dan semoga saja setelah itu mereka kembali akan mendakwahkan ilmu yang telah mereka pelajari di negeri-negeri di mana di sana terdapat para ulamanya. Beliau radhiyallahu anhu ketika masuk Islam langsung menuju ke Madinah dan masuk Islam, menetap di Madinah, dan setelah masuk Islamnya apapun terjadi peperangan di masa Nabi SAW, beliau mengikutinya. Al-Harits bin Asim mengikutinya, Asy'ari dari kabilahnya, dan beliau di dalam periwayatan hadis ada 27 hadis yang diriwayatkan dari beliau. Jadi tidak banyak, tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya sampai ribuan hadis. Jadi cuma 27 hadis. Alhamdulillah kita juga membacakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau di matan Arba'in An-Nawawiyah ini. Dan beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wafat di tahun di mana ketika itu sebagai khalifah adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 18 Hijriah. Itu terkena wabah taun. Sebagaimana juga sahabat yang sebelumnya kita bahas, Muaz bin Jabal juga terkena wabah taun. Sama dengan sahabat yang ini, Abu Malik Al-Harits bin Asim Asy'ari. Jadi dari sini kita mengetahui dia bukan Abu Musa Al-Asy'ari yang kita kenal. Jadi ini bukan Abu Musa Asy'ari, sama kabilahnya, sama-sama dari Yaman, dari kerajaan Himyar ketika itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhur satrul iman." Kebersihan itu, bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Ini menandakan bahwa agama kita ini adalah agama yang memperhatikan kebersihan. Sebelum Islam menguasai Andalusia, Spanyol sekarang Eropa, itu mereka tidak mengenal istilah istinja, cebok. Mereka tidak mengenalnya. Bayangkan kotornya mereka. Mereka tidak mengenal itu. Walaupun sekarang mereka mengenal dengan menggunakan tisu tanpa menggunakan air. Kan tetapi bagaimana pengaruh Islam, kemajuan mereka terhadap kebersihan dan yang lain-lainnya setelah Islam menduduki negeri tersebut. Yang pusatnya di Cordova, dan kita mengetahui itu sejarahnya, bahwa seluruhnya ketika itu Eropa itu adalah Andalusia di bawah kekuasaan Khalifah Islam. Dan Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pernah ditanyakan oleh orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika dia bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah seluruhnya diajarkan oleh nabimu? Apakah seluruhnya diajarkan? Maka
Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menjawab, "Ya, seluruhnya. Bahkan tata cara buang hajat pun diajarkan oleh Nabi. Semuanya lengkap. Semuanya lengkap, kebersihan, semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kebersihan badan, pakaian, dan kebersihan batin, kebersihan hati. Itu diajarkan dalam agama kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, orang yang ingin mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Dan mutatahhirin, orang yang bersuci, orang yang tuhur, sebagaimana pembahasan kita ini. Dikatakan separuh iman dalam hadis ini dijelaskan oleh ulama kita bahwasanya dikatakan separuh iman bersuci itu dikatakan separuh iman karena separuhnya lagi adalah amalan badan, salat. Jadi separuhnya lagi salat, dan ini adalah salat ini yang paling penting setelah tauhid. Setelah kita memperdalam tauhid, mengamalkan tauhid, mengokohkan tauhid dalam hati kita, maka setelahnya dituntutkan, kewajiban setelahnya adalah salat. Adalah ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya hanya untuk Allah. Apapun ibadah bentuknya, baik itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, baik yang zahir maupun yang batin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh para ulama, dikatakan separuhnya lagi bersuci, berwudu, karena seseorang salat tidak akan sah salatnya kecuali sebelumnya berwudu. Itu makanya dikatakan separuh. Separuh untuk bersuci, separuh lagi untuk amalan yang seperti salat dan yang lainnya. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan juga terdapat di dalam Sahih Muslim bahwasanya di antara keutamaan berwudu, dan kita telah mengetahui banyaknya keutamaan berwudu. Adapun yang membuat kita terkagum-kagum, semuanya tentang keutamaan berwudu, semuanya bersuci, beristinja, semuanya bersiwak, membuat kita kagum. Cuman dicantumkan oleh pensyarah Ibnu Rajab Al-Hambali hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, di mana Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya barang siapa yang berwudu seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh dia berwudunya sempurna, lalu dia mengucapkan setelah berwudunya doa setelah berwudu. Dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu dia mengerjakan salat, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga. Masya Allah. Amalan yang ringan, akan tetapi keutamaannya sungguh keutamaan yang besar. Dan begitu juga dengan bagaimana seseorang yang berwudu, orang yang berwudu, dia akan menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Kata para ulama, dosa-dosa di situ disebutkan dosa-dosa kecil. Yang mana tetesan terakhir itu, air wudu itu akan berjatuhan dengan di jari jemarinya. Berguguran dosa-dosanya dengan air wudu itu, melalui air wudu itu. Kekhusuan para ulama terdahulu bukan di ketika sholat saja. Ketika sedang berwudu, mereka telah menghadirkan hati. Mereka telah menghadirkan hati, dihadirkan hatinya bahwasanya dia akan berdiri berhadapan kepada Allah, dengan Allah Subhanahu, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihadirkannya sehingga wudunya tidak asal-asalan. Mereka berwudu dengan wudu yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan istinsyaqnya, istinsyarnya, kumur-kumurnya, semuanya sempurna. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan wudu kepada sahabat, dan telah diriwayatkan seperti hadis dari Utsman bin Affan, bagaimana tata cara wudu Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita telah mempelajarinya di bagian pelajaran fikih atau kajian fikih ibadah, itu dicantumkan. Saking pentingnya wudhu tersebut, maka para ulama, apapun ulamanya, maksudnya setiap para ulama hadis dan ulama fikih akan mencantumkan dalam kitabnya Kitabut Thaharah. Awal-awal kalau kita belajar fikih, awalnya itu Kitabut Thaharah. Karena taharah ini, bersuci ini, berwudu ini adalah sesuatu yang paling penting bagi kedudukannya di dalam syariat Islam, dalam agama kita. Dan tidak ada yang melebihi bagaimana menjaga kesucian ini. Pernah diceritakan oleh salah seorang ustadz kita bahwasanya ketika di Eropa, tempat cuci muka itu apa nama, wastafel, dia berwudu, lalu karena agak tinggi dinaikkannya kakinya ke atas wastafel itu. Lalu keheranan bule, waktu itu dia safar ke negeri barat, keheranan bule, ini Anda mengangkat kaki Anda ke atas katanya. Sementara kami untuk mencuci muka. Ya mister, ya sir, dengan bahasa Inggris, kaki saya lebih bersih daripada muka Anda. Masya Allah. Karena minimal saya mencucinya 5 kali sehari. Sementara Anda mencuci muka Anda cuma ketika pagi dan terkadang-kadang. Masya Allah. Bagaimana izahnya seorang jati dirinya sebagai orang muslim. Harus pede kita dengan jati diri kita, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, muqaddimah tadi. Jangan malu kita dengan identitas muslim kita. Kita tampakkan syariat ini, kita amalkan, lalu kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena dengan cara seperti itu, orang-orang mudah menerima agama Islam. Terlebih di bagian, kalau ada tetangga yang non-muslim, maka berusahalah menarik hati mereka. Semoga mereka mendapat hidayah sehingga memeluk agama Islam. Ini keutamaan yang sangat besar bagi kita yang bisa mendakwahkan, yang bisa mengajak orang untuk memasuki Islam, untuk mengajak mereka bersyahadat, kepada bersaksi bahwa tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Begitu juga dengan mengakui, bersaksi tentang Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang bagaimana keutamaan bersuci. Masih banyak tentang bagaimana seorang dan orang musyrik itu. Jadi najis itu ada 2, najis yang hakiki dan najis maknawi. Orang-orang musyrik itu najis mereka secara maknawi. Mungkin mereka bersih, kelihatan wajah badannya, bersih bajunya, pakai setelan jasnya atau pakai gaunnya bagi perempuannya, orang-orang itu. Akan tetapi orang musyrik itu dikatakan najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 28, "Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim haza." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun. Fala yaqrabul masjidil haram, jadi mereka tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Ba'da amim haza, setelah tahun ini, setelah terjadi Fathul Mekah, maka tidak ada satupun orang musyrik mulai dari itu sampai akhir zaman tidak bisa memasuki Masjidil Haram. Bagaimana bangganya kita, sementara kita, seandainya kita menjadi duta diplomat untuk Amerika Serikat, kita bisa masuk ke Gedung Putihnya, bisa. Kemanapun, ke Roma bisa kita. Mau ke katedral yang Bethlehemnya bisa, tidak ada larangan. Tetapi bagi mereka yang najis, karena mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan Madinah, Haramain, orang 2 tanah haram itu tidak boleh dimasuki oleh orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, walhamdulillah tamlaul mizan. Dan alhamdulillah, tahmid di sini adalah memperberat timbangan. Memenuhi timbangan. Ini adalah keutamaan zikrullah, keutamaan tasbih, tahmid. Begitu juga dengan lafaz setelahnya, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samawati wal ard.
subhanallah dan walhamdulillah adalah memenuhi langit dan bumi. Memenuhi lebih berat daripada itu. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwa ada mizan. Ada mizan, ada timbangan nanti di akhirat kelak. Dan salah satu yang memperberat timbangan amal soleh kita adalah tasbih, tahmid, dan zikir-zikir yang lainnya. Tahlil itu akan memperberat timbangan kita di akhirat kelak. Walaupun mudah diucapkan, akan tetapi sangatlah berat dilakukan bagi orang yang tidak berbiasa dan tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk baginya, maka lisannya akan basah dengan zikrullah. Di setiap diamnya tetap dia, kalau tidak istighfar, tidak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, maka itulah yang tidak ada pernah diam lisannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dari situ dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Bahkan ada salah satu zikir itu yang apabila kita ucapkan, maka kita akan mendapatkan satu pohon di kurma. Satu pohon kurma di surga. Satu pohon kurma, kita kalau tidak salah tahawul ya, la haula wala quwata illa billah, itu kita ucapkan, maka kita mendapatkan satu buah pohon di surga. Kurma. Masya Allah. Semakin banyak berarti kita, semakin banyak kebun kita di surga. Itu makanya surga itu pendapat yang lebih kuat, uiddat lil muttaqin itu, surga itu telah ada sekarang. Telah ada, disediakan, namanya saja sudah disediakan. Karena sebagian dari kaum muslimin tidak meyakini, tunggu kiamat dulu baru Allah sediakan surga. Tidak. Sekarang surga itu telah ada, dan bagi siapapun yang mengucapkan seperti tadi, zikir tadi, maka Allah akan berikan untuknya satu pohon kurma di surga. Dan ini memang seperti dalam surah Al-Qari'ah, yauma Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunan kal faras wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazin timbangan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi ini kita harus beriman terhadap wazan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal-amalan kita yang baik dan yang buruk akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha suci Allah. Bentuk penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk sempurnanya syukur seorang hamba kepada Rabb-nya, maka dia salah satunya mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya wassalatun nur. Dan salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Ini salah satu keutamaan kita mengerjakan salat, menegakkan salat, maka dia akan menjadi cahaya. Menjadi cahaya yang akan membentengi diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan cahaya, akan menjauhi perbuatan keji, mungkar dan perbuatan maksiat yang lainnya. Karena sudah ada cahaya, sudah ada penerang bagi kita bahwa ini adalah sesuatu yang Allah larang, maka akan kita jauhkan. Begitu juga cahaya yang akan menunjukkan kita kepada amal-amal soleh. Akan menerangi kita menuju amal soleh. Itu makanya seseorang yang betul-betul menegakkan salat dengan menghadirkan hatinya dengan khusyuk, maka Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kenapa kita jumpai kita di zaman ini, sebagian kita walaupun kita rajin dengan ibadahnya tetapi tetap juga berbuat keji dan mungkar waliyadzubillah, karena kita sekedar menegakkan salat tidak menghadirkan hati. Menegakkan salat tidak menghadirkan hati, sehingga salat yang kita lakukan, yang kita tegakkan tidak membekas dalam jiwa kita, tidak mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar waliyadzubillah. Betapa banyak orang yang kita saksikan rajin dia beribadah, akan tetapi kelakuannya, perbuatannya, korupsinya, dan segala macamnya, carut marutnya masih saja.
Berarti sholat tidak mempengaruhi perilakunya, tidak mempengaruhi jiwanya, sehingga masih saja berakhlak-akhlak buruk, masih saja melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, salat juga cahaya di hari kiamat. Salat itu akan memberi cahaya di hari kiamat di alam kubur, sebagaimana athar dari Abu Darda, kerjakanlah salat 2 rakaat karena salat itu akan menerangi barzah, akan menerangi kuburmu, kata Abu Darda. Ini athar yang dibawakan oleh Abu Darda. Adapun cahaya di hari kiamat, dan kita membutuhkan cahaya ini di hari kiamat. Kita membutuhkan cahaya ini di hari kiamat, dan tidaklah seseorang itu bercahaya kecuali bagi orang-orang yang melakukan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Orang-orang di hari diperhatikan, dilihat orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan yang mereka berjalan dengan cahaya mereka, baik itu di depan mereka maupun di samping kanan mereka. Mereka bercahaya. Mereka bercahaya, lalu mereka busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim. Maka beri kabarlah kepada mereka di hari itu surga yang mengalir sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar. Masya Allah. Bagaimana seseorang yang betul-betul solatnya akan memberikan cahaya baginya di dunia, juga akan menyelamatkannya ketika sakaratul maut. Sebagaimana kita di istiqomah, pelajaran kita di hadis sebelumnya, orang yang istiqomah, betul-betul istiqomah, maka ibadahnya akan bermanfaat baginya, terutama solat. Karena solat inilah ibadah paling penting di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Kunci dari diterimanya ibadah sebelum yang lainnya dihisab, maka yang pertama dihisab di yaumil mahsyar adalah salatnya. Maka apabila seorang itu salatnya baik, ditegakkan dengan khusyuk, mulai dari berwuduknya, telah hadir hatinya, maka itu akan bermanfaat baginya. Ketika di dunia sebagai penerang cahaya tadi, orang yang menjauhi larang-larang maksiat, begitu juga akan mentaati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan sakaratul maut. Begitu juga di liang kuburnya. Akan sabit, akan kokoh dia menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuk, man nabiyuk, madinuk. Akan mudah dia menjawabnya. Sebagaimana pelajaran kita di Al-Usulul Salasah. 3 pertanyaan yang awal itu ujian pertama di alam kubur yang dilakukan oleh setiap hamba. Orang beriman akan menjawab dengan fasihnya, karena keimanannya ketika di dunia, ketika hidup di dunia, maka dia akan menjawab Rabbnya Allah, Nabinya Nabi Muhammad SAW, dan agamanya Islam. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka jawabannya tidak mengetahui. La adri, saya tidak mengetahuinya. Saya tidak mengetahuinya. Maka itulah pertama yang orang beriman mendapatkan kenikmatan kubur dengan diperlihatkan tempat kembalinya, kenikmatan hembusan angin surga. Adapun orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang fasik, maka akan ditampakkan baginya, sehingga kuburnya itu adalah salah satu liang dari liangnya neraka. Waliyahzubillah. Kalau kita belajar terus, diingatkan terus, maka akan muncul ketakutan bagi jiwa kita, bagaimana nanti nasib kita di akhirat. Bagaimana ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika itu telah kita ketahui, maka ini kesempatan kita ketika masih hidup, ketika masih berada di atas bumi, maka berusahalah untuk mengumpulkan bekal-bekal yang akan membuat kita bahagia dengan bekal. Dan jangan lupa kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita melakukan sesuatu ketaatan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, di setiap duburus salah, di setiap penghujung salat, selalu ucapkan Allahumma a'ini ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Allah ain, pertolongan dari Allah. Ya Allah, tolonglah saya. Tolonglah saya. Jadi kita akui diri kita kalau tidak dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu melakukan ketaatan-ketaatan. Kalau itu muncul dari kita memang betul hadir dalam ketika subuh yang dingin kita bisa melangkahkan kaki berjemaah bersama kaum muslimin, itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur senantiasa muncul dalam diri kita, maka Allah akan memberikan penambahan amal-amal soleh karena rasa syukur yang ada pada jiwa kita tersebut. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah salat adalah nur, cahaya, dan selanjutnya wasadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan, bukti nyata keimanan. Keimanan seseorang, bukti dia nyata, dia seorang beriman adalah ketika dia mau bersedekah, ketika dia mau menginfakkan hartanya. Karena tidak akan mungkin seseorang ada keimanan dalam hatinya, ada rasa lezat manisnya, kuatnya keimanannya, yang mudah menginfakkan hartanya. Berinfak ketika saat lapang dan saat sempit. Bukan berinfak di usia tua, tidak. Ketika kita butuh, itulah infak yang sedekah. Ketika kita kekurangan, ketika kita takut miskin, di saat itulah keutamaan sedekah kita. Kalau sudah tua, sudah kaya, itu biasa itu orang bersedekah itu. Hartanya sudah triliunan, ratus jutaan, itu biasa. Tapi ketika kita tidak punya harta, yang harta kita kekurangan, tetapi kita mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah bukti keimanan kita. Itulah kejujuran keimanan kita. Dan ini tidak bisa dirasakan kecuali orang yang menghadirkan ketika dia berinfak, memberikan sesuatu kepada saudaranya atau kepada sesuatu masjid, anak yatim, janda, yang segala macamnya, maka dia beranggapan dia bukan bermualah terhadap si fulan, si fulanah, yang lain-lainnya, tetapi dia bermualah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu hadir baginya terima kasih, tidak dihargai oleh orang, dia tidak masalah. Tidak masalah. Karena orang yang ikhlas itu, betul-betul ikhlas itu, dia tidak mengharapkan pujian dari orang yang telah diberinya, ucapan terima kasih atau segala macamnya. Dan itu memang kita rasakan ketika kita belajar. Setelah kita kasih, kadang lupa orang itu terima kasih. Mungkin karena saking senangnya hatinya menerima bantuan, menerima sedekah, lupa dia mengucapkan terima kasih. Atau orang pengajian, orang sudah mengajikan bisa jazakallah khair, lupa dia mengucapkan. Gimana pula orang itu? Siapa itu dikasih tidak ada mengucapkan jazakallah atau terima kasih. Ini berarti muamalahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum hadir rasa lezat keimanan di dalam hatinya ketika bersedekah itu. Karena seseorang kalau dia telah menghadirkan, dia bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau orang itu berbuat buruk setelah itu, dia tidak masalah. Karena dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap ganjaran terhadap orang yang telah diberi. Ini banyak kita bukan membicarakan orang lain, diri kita sendiri terkadang juga seperti itu. Dan ini masih belum kita mendapatkan kelezatan bukti nyata keimanan kita. Ketika kita beri, tahu-taunya di kemudian harinya si fulan mengatakan kamu begini-begini. Wah, naik pitam kita. Sudah saya bantu begini ini. Nah, itu. Ini sesuatu yang masih belum kita bayangkan, indahnya, halusnya syariat kita ini. Halusnya syariat kita ini, bagaimana kita apapun perlakuan orang kepada kita, kita tidak mempedulikannya. Maksudnya kita tidak berhenti ketika orang mencela kita dalam ketaatan maksudnya, dan kita tetap terus maju. Karena yang kita tuju bukan pujian manusia, bukan pujian makhluk, akan tetapi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita masih banyak kita bagaimana kita, dan ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka tentang sedekahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap diminta itu satu lembah yang semua berisi kambing, ambil. Nabi tidak masalah. Sehingga kaumnya yang meminta tadi, dia kembali ke kaumnya, wahai kaumku,
Berimanlah kepada Muhammad SAW, sesungguhnya dia adalah seorang yang ketika bersedekah tidak takut miskin. Abu Bakar dengan seluruh hartanya, Umar separuh hartanya. Bagaimana sahabat-sahabat yang lainnya, giat mereka dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan keutamaan sedekah kita telah mengetahuinya. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah itu Allah mengibaratkan satu benih yang tumbuh menjadi banyak cabang sampai kelipatannya 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Dan malaikat mendoakan bagi orang yang bersedekah di pagi hari dengan diberkahi hartanya, dan mendoakan kebinasaan bagi orang yang tidak mau bersedekah di pagi itu. Banyak sekali keutamaan tentang sedekah, dan itu bagi orang yang biasa bersedekah itu adalah bukti nyata keimanan di dalam jiwa mereka. Selanjutnya as-sabru dia. Sabar itu adalah sinar terang, pelita, dan itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kalau dia itu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat 5. Ya, ayat 5, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu dia bersinar, wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya. Jadi lebih terang lagi. Orang yang sabar lebih terang lagi sinarnya, cahayanya sebagai pelitanya, dan sabar adalah keutamaan yang sangat besar. Dan kita telah mempelajari bagaimana seseorang yang sabar ketika dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan yang Allah larang, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika diuji. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan di ayat yang lainnya dalam surah Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Pahala tanpa hisab. Para nabi, para rasul adalah orang yang bersabar dengan kehidupan. Apapun ujian yang Allah berikan kepadanya, maka dia melewatinya dengan kesabaran. Pahalanya tanpa hisab. Itu makanya sebagian ulama di ayat ini menjelaskan sabar itu dengan penafsiran puasa. Karena puasa adalah ketika kita sabar, menahan semua yang membatalkan puasa. Menafsirkan dengan puasa, dan puasa pun balasannya tidak ada terhingga. Sebagaimana hadis yang dijelaskan, hadis kursi, bahwa seluruh amalan Bani Adam, anak cucu Adam itu bagi mereka. Kecuali puasa untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku yang akan membalasnya di hari kiamat. Masya Allah. Itu salah satu bagaimana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, meskipun seandainya kita tidak bisa dengan puasa sunnah, namun puasa wajib insyaallah tidak beberapa bulan lagi, 2 bulan lebih lagi insyaallah kita akan memasukinya. Itulah bulan-bulan yang ditunggu oleh orang-orang yang beriman, orang-orang saleh terdahulu, bulan yang penuh berkah, bulan yang akan menimbulkan kerinduan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berjumpa dan panen pahala di bulan tersebut. Sebagaimana panennya seorang petani, panennya seorang pedagang di musim-musimnya, dan musim itu adalah musim-musim ibadah. Jangan sampai kita terlewatkan alpa di bulan Ramadan itu, dan mintalah kepada Allah kekuatan, kesehatan agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut. Selanjutnya, wal Qur'anu hujjatul laka au 'alaika, dan Al-Qur'an itu adalah hujjah. Di sini disebutkan laka sebagai argumen untuk menolong kita. Adapun 'alaika yang akan memberatkan kita. Kalau tidak kita amalkan Al-Qur'an itu, maka dia akan memberatkan kita. Telah turun ayat, kenapa tidak? Kan sudah ada nabi diutus, kan sudah ada, semuanya akan menjadi hujjah bagi kita yang akan membela kita di akhirat dan akan
yang akan memberatkan kita di akhirat. Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita berhenti untuk mempelajarinya. Yang kemarin kita share tentang makna Al-Fatihah itu adalah makna walaupun singkat sedikit dirangkum, tetapi itu maknanya tidak tanggung. Bagaimana ulama Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita ayat yang biasa kita baca setiap rakaat salat kita, tetapi maknanya enggak tanggung, luar biasa, Masya Allah. Akan kita hadir dalam jiwa kita keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kulun nasu yugda faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Jadi di sini terakhirnya setiap jiwa itu akan menjual dirinya, maksudnya jiwanya, apakah dia akan membebaskannya atau akan membinasakannya. Itu kalaulah tidak Allah beri petunjuk bagi seseorang, maka dia akan, kalau tidak petunjuk kepada yang baik beramal soleh, maka dia telah menjual dirinya untuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membinasakannya, yaitu dengan bermaksiat wa'idzazubillah, maka dia telah menjatuhkan dirinya kepada yang membinasakannya, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kelak. Itulah yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini, karena telah terdengar azan Isya, dan itulah hadis yang semuanya akan mengantarkan kita kepada sarana-sarana kebaikan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hadis yang agung, yang poros-poros agama terdapat dalam hadis ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dan menambahkan keilmuan, keimanan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah akan kita sambung pelajaran kita ke hadis 24 di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.